Assalamualaikum, anak hebat yang soleh dan soleha. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Bertemu lagi dengan saya untuk belajar biologi. Biologi is fun. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalau kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pernah terpikirkan tidak? Kira-kira tubuh kita ini tersusun atas apa ya? Hmm, Terus kenapa dulu pada saat kita masih kecil, sekarang tubuh kita sudah besar? Pertumbuhan yang terjadi pada tubuh kita karena apa ya? Nah, pasti ada suatu hal yang paling berperan di dalam tubuh kita. Yuk cari tahu dengan menyimak materi ini ya. Nah, jadi yang mempengaruhi proses pertumbuhan di dalam tubuh kita dan yang paling berperan penting dalam menyusun tubuh kita itu adalah sel. Nah, ada yang tahu nggak sel itu apa? Jadi, sel itu adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Nah, kalian harus ingat ya, sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, karena dia adalah unit yang terkecil, maka kita perlu mikroskop untuk melihatnya. Nah, kenapa sih sel itu dikatakan sebagai unit terkecil? Nah, yang fungsional yang dapat menyusun suatu kehidupan. Ternyata sel itu disusun oleh komponen kimiawi dan juga organel sel. Nah, sekarang kita lihat ya, apa aja sih komponen yang menyusun selnya? Yang pertama itu adalah komponen kimiawi sel. Nah, komponen kimiawi sel ini terdiri dari komponen organik dan juga komponen anorganik. Kita tahu nih, kalau komponen organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup yang memiliki unsur seperti karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen. Apa aja sih komponen organiknya? Ternyata komponen organik itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan juga asam nukleat. Nah, karbohidrat itu diperlukan sel untuk sumber energi dan juga penyusun dari membran sel. Sedangkan kalau lemak itu berfungsi untuk cadangan energi. Kalau protein berfungsi untuk membangun dan mengganti sel yang rusak. Jadi kalau sel-sel di dalam tubuh kita ada yang rusak, maka akan segera digantikan. Nah, bahan cadangan untuk selnya itu dapat diganti, itu adalah protein. Kemudian ada lagi asam nukleat. Nah, asam nukleat itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan sifat individu yang diwariskan. Jadi, segala sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup itu tersimpan di dalam DNA. Nah, DNA itu tersusun atas asam nukleat. Nah, sekarang kita mau lihat yang komponen anorganik. Komponen anorganiknya terdiri dari air, mineral, dan juga gas. Air fungsinya adalah sebagai pelarut bahan organik dan juga anorganik. Sedangkan kalau mineral berfungsi untuk mempercepat reaksi enzimatis di dalam sel. Sedangkan kalau gas fungsinya adalah untuk mendukung proses secara alami yang terjadi di dalam sel. Bagaimana? Cukup menarik bukan pembelajaran kita kali ini? Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silahkan kalian isi form refleksi yang ada di bawah sini ya. See you next time anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.